Dipun lajengaken sambutan ingkang angka 3. Perwakilan wali santri. Dumateng Bapak Fahmi Syuhada Sarjana Ekonomi wekdal dalah sasana kawula sumangga ageng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahim babir rahmatillah adada ma fi ilmillah sholatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Hadratil mukarram syekhina wa murabbi ruhina Yai Musta'an Al-Hafidh mata'allahu bituluhi hayati wa nafa'abi umuli fidarin amin. Hadratil mukarram keluarga besar, para yai, para sesepuh pondok pesantren Betengan. Hadratil mukarram para kiai, para ustadz, kepala desa Karangmelati Demak yang semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu wali santri dan Bapak Ibu segenap warga Dukuh Ngemplak Karangmelati Demak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bersama bisa menghadiri majelis yang mulia. Tiada majelis yang lebih mulia selain daripada majelis Quran. Nah, hari ini kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri haflah khatmil Quran Pondok Pesantren Al-Furqon tahun 2024 Masehi atau 1446 Hijriah. Tidak banyak yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua selain kita semua bersyukur, berterima kasih semua kepada guru-guru kita, guru dari anak-anak kita, yakni Pak Yai Musta'an Al-Hafidh. Ya, beliau mengajarkan putra-putri kita bisa menghafal Al-Quran sampai dengan saat ini. Saya hanya pengen bercerita, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat Bapak Ibu semua. Betul tadi apa yang disampaikan oleh Pak Yai Muhammad Mahfud Harir Al-Hafidh, ya, bahwa guru itu di atas segalanya. Baik kita yang sekarang sudah sepuh atau kita yang sekarang menginjak tua, atau kita yang masih muda,
ataupun kita yang masih anak-anak, guru itu di atas segalanya selain orang tua kita, ya. Jadi harta, tahta, ya, dan semuanya yang ada di muka bumi ini tidak ada harganya bila dibandingkan dengan harga kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Kebetulan saya dari jauh, Pondok Aren Tangerang. Saya sebenarnya nggak berani berdiri di sini, tapi beliau guru kita Yai Musta'an Al-Hafidh memberikan instruksi untuk memberikan 1-2 patah kata untuk sambutan, ya. Saya nggak bisa ngaji, ya, tapi 25 tahun yang lalu pertama kali saya menjejakkan kaki di pondok pesantren Al-Furqon. Jadi 25 tahun yang lalu, ketika saya masih bujang, ya, saya belum tahu apa-apa, ngaji saja enggak, ya kan. Tapi saya di pondok enggak ngaji, Bapak Ibu. Jadi saya di pondok itu diajak sama adik beliau, yaitu Yai Dul Arif, ya. Diajak itu pertama kali. Jadi sekitar tahun 2000, ya, 1999 sampai 2000. Sabtu Minggu saya menghabiskan waktu di sini lebih banyak tidur, makan, ya. Ketika pondok pesantren, ketika mahat, ketika tempat itu masih belum seperti sekarang. Ketika masih berlantaikan tanah, ya. Ketika masih berupa gubuk reot, ya. Ketika hujan bocor, ya kan. Ketika bersambung dengan kandang ayam, ya. Jadi 25 tahun kondisinya seperti itu. Tapi nggak tahu adik beliau sering mengajak saya ke sini. Jadi saya pertama kali kerja Sabtu Minggu karena saya bujang, nggak ada kegiatan, saya diajak ke sini. Tapi apa yang saya rasakan setiap saya Sabtu Minggu ke sini, ya, meskipun saya nggak disuruh ngaji sama Pak Yai, nggak disuruh ngaji, sama Yai Dul Arif nggak pernah dia ngaji, ya. Tapi saya senang di situ, ya. Jadi saya hanya tidur, makan, ngobrol, tidur, makan, ngobrol selama 2 hari sepanjang kayak gitu. Tapi mungkin itu barokahnya ada di situ. Jadi saya enggak ngaji, ternyata 25 tahun kemudian anak saya yang meneruskan ngaji, ya. Jadi kalau dinalar itu enggak masuk akal, ya. Saya yang enggak biasa, enggak bisa ngaji, ya, sekedar bisa alif bata, ya kan. Tapi suasana di rumah yang dulu seperti itu mungkin anak-anak sekarang mungkin nggak mau, bahkan orang tuanya saya yakin nggak mau, ya kan, dengan kondisi 25 tahun yang lalu. Tapi apa yang saya rasakan, saya tidur nyenyak di malam hari, tapi saya kayak dipuk-puk gitu. Jadi meskipun saya tidur, tapi hiburan saya itu jam 3 pagi itu udah rame orang baca Al-Quran di sana sini, di sudut entah di mana, iya kan. Jadi rumahnya Pak Yai yang di depan sama rumah ibunda beliau yang di belakang itu kan kamar mandinya gabung, iya kan. Jadi gabung untuk 2 rumah dan untuk santri-santrinya. Itu saya rasain dan saya hanya merasakan itu di sini, ya. Tapi saya nggak kapok, ya, sampai dengan saat ini. Sebenarnya jauh sebelum saya 25 tahun yang ke sini, mungkin banyak juga teman-teman saya yang pernah ke sini, ya.
Tapi alhamdulillah saya satu di antara sekian yang sampai saat ini masih di sini. Ya. Jadi saya yakin itu semua ada hubungannya dengan barokah tempat ini. Jadi pondok ini terlihat biasa, tadi disampaikan oleh Pak Yai Muhammad Mahrus Harir, ya kadang kotor, ya kan, terus santri-santri udah nggak tahu kayak apa, ya gitu. Tapi saya menikmati suasana itu, ya. Saya orang desa tapi dibesarin di kota, anak saya nggak pernah hidup di desa. Tapi alhamdulillah di sini anak saya bisa saya ajari naik angkot 3 tahun, sebelumnya nggak pernah sama sekali, ya. Jadi sengaja saya pengen menikmati masa-masa seperti itu. Alhamdulillah anak saya nggak protes, bahkan nggak pernah mau dijemput selama 3 tahun itu. Mudah-mudahan wali santri yang belum yakin itu ya, nggak usah ragu-ragu lagi, atau warga sekitar gitu ya. Saya sendiri jauh dari dunia pondok pesantren Bapak Ibu, ya kan. Tapi suasana pesantren itu sangat saya nikmati, ya kan. Jadi kalau istilahnya saya itu doa saya dan harapan orang tua saya almarhum itu cuma satu. Jadi apapun kondisi kamu, mau brengsek sekalipun, ya, mau jahat sekalipun, jangan sekali-kali kamu jauh dari orang baik. Karena pada saatnya nanti pasti kita semua akan kembali baik. Dan itu saya buktikan sampai hari ini, ya Bapak Ibu semua. Jadi mudah-mudahan sekali lagi matur nuwun keluarga besar Betengan, tempat beliau Yai Musta'an menuntut ilmu, juga keluarga besar Yai Musta'an Al-Hafidh, dunia akhirat insya Allah balasannya. Kemudian jadi sebelum saya tutup, memang apa yang menjadi kebiasaan kita itu pada akhirnya itu akan selalu mengikuti kita. Kalau biasanya baik, biasanya kumpul sama orang-orang baik, dimanapun kita berada pasti akan ketemu, ya. Saya dulu nggak pernah tahu Betengan, tapi saya hidup di Johar zaman dulu itu kota Semarang, ya, Pasar Johar. Dulu banyak gali-galinya. Nah, di situ saya hidup, ya. Yang kalau sepertiga malam terakhir kalau kita keluar itu banyak orang mabok di situ, ya. Padahal di depan masjid yang tertua di Semarang. Tapi di depan itu kalau sepertiga malam terakhir yang ada orang pada tertidur di jalanan, ya. Habis mabok nggak bisa jalan, ya. Tapi di situ saya sering dengerin ngajinya Yai Abdullah Umar. Nah, beliau murid Mbah Arwani Kudus, kemudian Mbah Turmudi Taslim. Nah, dari situ saya tahu para santri-santri Quran biasanya belajar kalau di Demak ya di Betengan, kemudian kalau di Kudus ya di Yanbu dan sebagainya. Saya mulai tahu gitu. Ternyata saya melalui perantara adik beliau Yai Musta'an, saya mulai kenal sama Al-Quran. Sampai sekarang alhamdulillah saya masih nggak kapok datang ke sini. Alhamdulillah
barokah selama 25 tahun anak saya bisa menghatamkan Qur'annya di sini. Ada 2, satu lagi baru 10 juz, baru 11 juz. Mudah-mudahan dengan bersama-sama Bapak Ibu wali santri, anak-anaknya bisa menghatamkan Quran di sini, bisa mendapatkan barokah Quran di sini, selanjutnya bisa mengarungi hidup yang hari ini istilah para yai itu udah zaman akhir ya. Jadi semua bisa terjadi pada hari ini, pada saat ini. Terima kasih. Kemudian selamat kepada para wali santri yang sudah anak bisa mendampingi putra-putrinya lulus menghafalkan Quran 30 juz. Itu saja dari saya, Bapak Ibu. Mari kita raih keberkahan. Dan yang terakhir kepada anak-anakku ya, yang sudah hatam maupun yang belum, dan para wali santri tadi, keberkahan itu kalau kata para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, utamanya guru-guru kita dari Nahdlatul Ulama, itu mengutip nasihat dari Syekh Mutawalli Asy'arawi bahwa keberkahan itu seperti pasukan tersembunyi, pasukan rahasia milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikirimkan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki ya. Jadi kalau harta itu akan barokah, akan bertambah banyak. Kalau itu berupa anak, itu akan menjadi anak soleh dan soleha. Kemudian kalau itu berupa badan, dia akan menjadi kekuatan. Kalau itu berupa umur, kalau itu berupa waktu, itu akan menjadi umur yang barokah. Kemudian kalau itu berupa hati itu akan menjadi hati yang bahagia. Itu kata para ulama mengutip nasihat dari Syekh Mutawalli Asy'arawi, dan itu yang hari ini saya pegang. Jadi segala sesuatunya itu enggak ada yang kita mungkin. Terima kasih sekali lagi, jazakallah khairan kepada Syekhina wa murabbiruhina Yai Musta'an Al-Hafidh, matana Allahu bituli hayati wa nafa'ana bi ulumi fidarin, amin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.